Bayangkan ketika kita berada sendirian di tempat yang asing, atau saat kita merasa takut tanpa sebab, gelisah di malam hari, atau khawatir akan sesuatu yang tidak terlihat. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa singkat, namun disebut oleh para ulama sebagai doa perlindungan paling sempurna yang pernah diajarkan oleh Nabi. Doa ini bukan sekedar bacaan, tetapi tameng ilahi dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Mari kita bahas makna tersembunyi dan keistimewaan doa ini berdasarkan penjelasan ulama besar dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Shaghir karya Asy-Syaikh Abdul Rauf Al-Munawi. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya doa ini, yang kemudian secara beruntun sanad hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat bernama Khawlah bintu Hakim As-Sulamiyah, yang mendengar secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nazala manzilan, thumma qala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq," maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai ia meninggalkan tempat singgahnya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj atau yang kita kenal Imam Muslim pada nomor hadis 2708. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang perlindungan total dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang dimaksud adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan semua makhluk yang Allah ciptakan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna? Disinilah penjelasan Syekh Abdul Rauf Al-Munawi menjadi sangat mendalam agar tidak disalahfahami. Makna kalimatillahi tammati dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan kalimat Allah bukan sekedar lafaz ucapan. Yang dimaksud kalimat Allah, kalimatillah, menurut Al-Munawi adalah kalimatu ilmillah wa hikmatih. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Hikmah dan ketetapan Allah dalam mengatur makhluknya. Artinya, kita berlindung bukan hanya dengan bunyi kalimat, tetapi dengan ilmu Allah yang mengetahui segala bahaya. Hikmah Allah yang mengatur sebab akibat. Dan ketentuan Allah yang tidak bisa ditembus makhluk manapun. Dan mengapa disebut kalimat? Dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran, kalimat sering dipakai untuk ketetapan Allah, perintah Allah, ilmu Allah, kehendak dan hukum Allah. Contohnya, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Yang dimaksud kalimat di sini bukan huruf, tapi ketetapan dan hukum Allah. Ringkasnya, kita berlindung dengan kekuasaan Allah yang absolut, bukan hanya dengan suara atau tulisan. Selanjutnya, makna at-tammati, yang sempurna. Imam Al-Munawi menjelaskan as-salimah minan naqsi wal aibi. Kalimat Allah itu sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan di dalamnya. Ini berarti tidak ada satupun makhluk yang bisa menembus perlindungan Allah. Tidak ada sihir, jin, atau keburukan yang lebih kuat dari kalimat Allah. Jika perlindungan manusia bisa bocor, jika benteng dunia bisa runtuh, maka kalimat Allah tidak pernah gagal. Inilah sebabnya doa ini menjadi begitu kuat. Kemudian makna min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluk yang Allah ciptakan.
Ini bagian yang sering luput dibahas, sehingga sering disalahfahami. Laisa fi hadza dhammun lil khalqi, wa innama isti'adzatu min syarri ma qad yutarattabu alaihim. Ini bukan berarti mencela makhluk, tetapi memohon perlindungan dari keburukan yang kadang muncul melalui mereka. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Namun, sebagian makhluk bisa menjadi sebab keburukan. Entah itu jin, manusia yang zalim, binatang berbisa, penyakit, musibah, bahkan hawa nafsu kita sendiri. Dan dengan doa ini, kita tidak menuduh ciptaan Allah sebagai sesuatu yang buruk, tetapi memohon perlindungan dari dampak buruknya. Ular diciptakan Allah, api juga diciptakan Allah, manusia pun diciptakan Allah. Namun, keburukan bisa terjadi melalui mereka, dan dari situlah kita berlindung. Menurut para ulama, doa ini memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, perlindungan menyeluruh. Doa ini mencakup perlindungan fisik, perlindungan spiritual, serta perlindungan dari yang terlihat dan tak terlihat. Keistimewaan yang kedua, efektif dibaca kapan saja, namun sangat dianjurkan dibaca saat sore hari, atau ketika singgah di tempat baru, atau saat merasa takut atau gelisah, dan saat sebelum tidur. Dan keistimewaan yang ketiga, doa ini tidak panjang, tapi dalam. Ulama menyebut doa ini min jawami'id du'a, doa singkat dengan makna yang sangat luas. Pelajaran penting untuk kita bahwa perlindungan sejati itu dari keyakinan penuh kepada Allah. Dan doa ini mengajarkan kepada kita tentang tauhid murni serta ketundukan total. Sebagaimana dijelaskan Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, orang yang membaca doa ini dengan iman dan yakin, maka ia berada dalam penjagaan Allah. Coba kita renungkan. Di saat takut, apakah kita lebih percaya pada Allah atau percaya pada sesuatu selainnya? Doa ini mengajarkan satu hal besar, bahwa tidak ada perlindungan sejati selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan memahami makna doa ini, kita tidak hanya membacanya di lisan, tetapi juga menghidupkannya di dalam hati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mengenal keindahan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.